memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Pak Gofar sendiri. Berdoa mulai. Belajar tadi ini. Ketika Pak Gofar bilang, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Anak-anak bilang sehat luar biasa. Ngerti ya? Nanti yang keras, semangat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat luar biasa. Pintar, tepuk tangan. Semuanya harus semangat karena masih pagi hari, harus semangat. Kalau duduknya menghadap ke depan, ya. Hari ini anak-anak akan melaksanakan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Anak-anak masih ingat yang kemarin yang dipelajari apa saja? Ada yang bisa menjawab? Kemarin mempelajari tentang apa? Yang sudah Pak Gofar ajarkan materinya tentang apa? Olahraga. Kita ada lagi. Seno apa? Kemarin yang dipelajari tentang benda padat, benda cair, benda gas. Pinter. Jadi anak-anak kemarin mempelajari tentang benda cair, benda padat, benda gas. Kemarin Pak Gofar sudah mencontohkan benda-benda padat, cair, dan gas di sekitar lingkungan kita, ya kan? Pak Gofar sudah mencontohkan. Kemarin benda-benda di sekitar kelas kita apa saja? Ada yang bisa menjawab? Benda padat di sekitar kelas kita apa saja? Kemarin kursi, meja, papan tulis. Ini yang anak pakai ini buku, kertas. Terus kemarin Pak Gofar juga meminta anak-anak melihat di kolong meja. Apakah ada sampah apa? Tidak. Ayo dilihat. Ada sampah di kolong meja? Ya, ada sampah. Ya, ada sampah. Tolong dikeluarkan, dibuang ke tempat sampah. Ya, dibuang ke tempat sampah. Ya. Sekarang tolong duduk lagi. Hari ini anak-anak akan mempelajari tentang peraturan. Jadi ada aturan ketika kita melaksanakan sebuah perilaku. Ya. Contohnya tadi anak-anak membuang sampah. Aturannya ketika membuang sampah gimana? Di tempat sampah. Aturan yang pertama, ketika membuang sampah di tempat
sampah. Ya. Tadi sudah dibuang di tempat sampah apa belum? Ya. Nanti anak hari ini akan mempelajari contoh kita patuh terhadap aturan dan contoh kita tidak patuh terhadap aturan. Ya, Pak Gofar hari ini akan membagikan sebuah tabel. Jadi tabel nanti anak-anak isikan tanda centang dan tanda silang apa saja yang menjadi contoh taat peraturan dan contoh tidak taat peraturan. Nanti ditulis nama dan kelas, ya. Silakan anak-anak tulis nama dan nomor absennya. Sekarang ayo kita diskusi bersama-sama. Di situ ada, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Dewi? Anak-anak sudah pernah bermain ke rumah teman masing-masing? Ya, pastinya sering, Pak. Saya sering bermain ke rumah teman saya. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Ketika kita bermain di rumah teman, itu ada aturannya, ada sikap yang harus kita lakukan. Tidak boleh seenaknya sendiri. Diskusikanlah bersama temanmu tabel berikut. Berilah tanda centang. Centang itu checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kalau mematuhi aturan dikasih tanda checklist atau centang. Dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sudah? Ada pertanyaan? Ya. Sekarang silakan anak-anak berdiskusi. Ya, perhatikan diskusinya antara teman satu istilah ini dengan ini, ya, didiskusikan sampean dengan ini, sampean dengan ini, ya, saya dengan sana. Tidak usah pindah tempat, hanya didiskusikan sampean dengan sini. Mengerti? Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Silakan anak-anak berdiskusi. Ayo semuanya. Perhatikan Pak Gofar. Yuk. Ya. Yes. Anak-anak sudah menjawab pertanyaan yang ada di tabel. Yuk. Sikap memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin itu menunjukkan sikap yang mematuhi aturan atau tidak menunjukkan mematuhi aturan? Tidak. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, memasuki kamar temannya tanpa izin dahulu. Ada yang mau berpendapat mengapa tidak mematuhi aturan? Contoh tidak mematuhi aturan. Kenapa kok tidak mematuhi aturan? Ada yang mau utarakan apa alasannya? Karena tidak apa? Tidak sopan.
setiap kita memasuki kamar harus assalamualaikum, permisi. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Itu namanya mematuhi aturan. Kebalikannya, kenapa kalau salam dan mengetuk pintu itu namanya apa nih? Sopan, pinter. Jadi ketika memasuki rumah itu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak mengambil barang sembarangan. Betul. Berarti taat peraturan, tidak mengambil barang sembarangan. Kalau bukan barang kita dan bukan hak milik kita, jangan pernah mengambil, karena itu bukan milik kita. Terus memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, tidak mematuhi aturan, nggak boleh ya. Ini yang terakhir yang anak-anak sering lakukan setiap hari. Tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi aturan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ayo, ada lagi aturan yang anak-anak tahu selain 1, 2, 3, 4, 5 aturan di sekitar kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pinter Seno. Ada aturan yang lainnya Pak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pinter. Ada lagi yang lainnya aturan yang anak-anak tahu di dalam kelas ini. Aturannya apa? Aturan di dalam kelas apa anak-anak? Apa? Belajar dengan rajin, pinter. Ada lagi aturan yang anak-anak bisa lakukan di kelas ini. Contoh aturannya apa? Ada lagi? Apalagi selain harus belajar dengan rajin, ada lagi? Tidak mematuhi peraturan yang ada di kelas ini. Ada lagi? Apa lagi? Banyak aturan yang ada di kelas ini. Ada lagi? Yang lainnya? Ada lagi? Apa nih? Ada lagi? Ya, banyak aturan di kelas ini. Tidak boleh rame. Harus memperhatikan ketika Pak Guru menerangkan. Ada lagi, ketika bertemu dengan Ibu dan Bapak Guru harus mengucapkan assalamualaikum. Nah, itu adalah contoh peraturan yang harus ditaati dan tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, anak-anak sudah bisa membedakan mana yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Akan menanyakan hobi anak-anak. Ya, siapakah yang hobi olahraga? Silakan angkat tangan. Ya, benar. Siapakah? Siapakah yang hobi seni? Siapakah yang hobi sains? Ya. Hari ini anak-anak silahkan menulis di buku tulis tentang aturan-aturan yang ada dalam permainan olahraga, permainan seni, dan permainan sains. Ya, anak-anak tulis, Pak, saya sukanya olahraga sepak bola. Siapa yang suka olahraga sepak bola? Seno suka olahraga sepak bola. Seno, saya tanya aturan yang paling Seno tahu. Olahraga itu wasitnya membawa apa?
Membawa apa? Biasanya diberikan kartu merah pinter sama kartu kuning. Itu adalah contoh peraturan dalam permainan sepak bola. Terus ada lagi, semua permainan harus dilakukan secara sportif. Sportif itu harus mengakui kalau kalah, kalau menang. Ya. Sekarang yang seni. Seni itu anak-anak dulu sebelum ada tatap muka terbatas ini, anak-anak setiap hari menyanyikan lagu wajib. Ya kan, masih ingat anak-anak kelas 1 kemarin? Anak kelas 1 lagu wajibnya biasanya apa? Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Aturan ketika menyanyikan lagu wajib apa yuk? Mesti Pak Guru sama Bu Guru lek sampean bernyanyi harus apa? Harus rajin, pakaiannya harus rajin. Terus barisin rajin, lek menyanyi kudu apa ya? Kudu menyanyi kudu harus benar, lantang, ya. Itu aturan dalam bernyanyi. Terus aturan di sains, tadi ada yang hobi sains itu berhubungan dengan alam. Anak-anak menanam bunga. Sekarang aturannya ketika anak-anak menanam bunga apa? Disiram pinter. Ada lagi selain disiram, diberi pupuk pinter. Ada lagi, kalau kita menanam tanaman, disiram, diberi pupuk. Kalau ada daun yang sudah mati harus dibuang, dicabut. Itu namanya dirawat. Ya, diberi air, diberi pupuk, dan setiap hari dirawat. Itu adalah aturan sains menanam tanaman atau bunga. Tuh, jadi anak-anak silakan menuliskan contoh peraturan berdasarkan minat masing-masing. Ada yang minat olahraga sepak bola, ada yang hobinya atau minatnya menyanyi, ada yang minatnya sains dengan menanam bunga. Itu silakan anak-anak tulis di buku tulisnya masing-masing. Ini yang sudah anak-anak pelajari apa saja tadi? Peraturan sepak bola, benar. Apalagi? Menyanyi. Terus yang tabel tadi, contoh kita taat terhadap peraturan dan contoh tidak mematuhi peraturan. Contoh taat peraturan dan tidak mematuhi peraturan. Tuh, terus kesimpulan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini yaitu 1, kita harus taat terhadap peraturan, pinter. Kemudian jangan sampai kita tidak mematuhi peraturan, pinter. Kemudian setelah ini anak-anak menyanyikan lagu wajib. Anak-anak masih ingat lagu wajib Garuda Pancasila? Nah, setelah ini anak-anak silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoanya menundukkan kepala. Ya, berdoa mulai. Nah, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan pelajaran yang sudah saya lakukan pada hari ini.
Yang pertama yaitu jalannya diskusi sudah berjalan, tetapi anak-anak masih perlu bimbingan dan latihan terus-menerus sehingga ada komunikasi yang intens antara anak yang satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena anak-anak masih berada di kelas 2, sehingga diskusi yang dilakukan, komunikasi yang mereka lakukan itu kurang mengena antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi secara keseluruhan diskusi sudah berjalan. Saya harus memancing mereka dengan beberapa pertanyaan, rangsangan pertanyaan, dan materi yang akan dibahas. Anak-anak kelas 2 itu masih perlu dipancing minatnya untuk berdiskusi. Terus yang kedua, pembagian kelompok yang seharusnya itu satu kelompok 2 anak, karena ini masih PTM terbatas sehingga kami harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga anak-anak hanya berdiskusi dengan jarak sekitar 1,5 meter. Tetapi alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah mau untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Mungkin itu refleksi dari saya selaku pengajar anak-anak. Semoga ke depan saya berharap anak-anak dapat berdiskusi secara intens. Jadi mereka bertukar pendapat dan bertukar pikiran. Andaikan belum bisa untuk semester ini atau semester depan, masih ada di jenjang kelas 3, 4, 5, dan 6, masih banyak jenjang yang harus dilalui anak-anak untuk membiasakan anak-anak itu bisa berdiskusi antar teman, membahas tentang materi dan kesulitan saat pelajaran. Itu harapan saya selaku wali kelas 2. Masih ada jenjang-jenjang berikutnya untuk membiasakan anak-anak berdiskusi kesulitan belajarnya kepada teman atau kepada kami selaku pengajar. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.